Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang tema proyek kami, yaitu ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Lanjut. Untuk agendanya yaitu ada perkenalan, latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk kelompok kami yaitu terdiri dari Faiz Arkan, Galih Miftagung, Muhammad Syah Fikri, dan Singgi Zatomi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz Arkan. Silakan Faiz. Oke, untuk latar belakang. Pada hakikatnya, statistik adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang menyelidikkan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Maksud dan tujuan. Kedudukan ilmu statistika memiliki beberapa maksud, yaitu A. Mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. B. Memberikan suatu informasi dalam pengolahan data. C. Membantu mempermudah penyajian data. D. Memacu mahasiswa untuk dapat memahami pengumpulan, pengolahan, serta penganalisaan data, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusan. E. Menambah wawasan dalam hal menganalisa sebuah data berkelompok. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah statistika. B. Mengetahui cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. C. Membandingkan hasil pengolahan data statistik baik secara manual maupun otomatis dengan menggunakan aplikasi komputer. Oke. Selanjutnya ada landasan teori. Ukuran gejala pusat dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu A. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. Ya, B. Perhitungan harus didasarkan pada seluruh data. C. Perhitungan harus mudah. D. Dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Oke. Selanjutnya ada pengertian data dikelompokkan. Untuk pengertian ini, data yang dikelompokkan adalah data yang sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Oke, selanjutnya ada macam-macam ukuran gejala pusat. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung mean adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Untuk mencari rata-rata hitung berupa data kelompok, maka terlebih dahulu kita harus menentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Dan untuk contoh rumusnya ada di tampilan berikut. Kedua, ada median. Median merupakan sebuah nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur. Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus tertera di slide tersebut. Oke, terakhir ada modus. Modus merupakan nilai data memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumusnya ada di slide tersebut. Oke, selanjut. Dan untuk selanjutnya ada kuartil. Pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar.
sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Oke, selanjutnya ada desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Oke, selanjutnya ada persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Oke, silakan dilanjut, Syafikri. Jadi di sini kita bisa lihat contoh kasus yang ada di tabel berikut. Kecamatan Bogor Selatan, yaitu total laki-laki 77.254, perempuan 73.881. Di Bogor Timur 38.307, untuk perempuannya 38.958. Di Bogor Utara 64.148 untuk laki-laki, dan untuk perempuan 61.710. Di Bogor Barat untuk laki-lakinya itu 86.496, dan untuk perempuan 84.148. Di Bogor Tengah 60.235 untuk laki-laki, dan perempuan yaitu 60.235. Di Bogor, di Tanah Sereal 83.257, dan perempuannya 49.236. Dari kasus di atas ditentukan rata-rata hitung, median, modus, kuartil ke-1, kuartil ke-3, desil ke-1, desil ke-9, persentil 70. Lanjut. Pembahasan kasus rata-rata hitung atau min. Di sini kita bisa lihat rumusnya, modus, rumusnya juga bisa kita lihat di sini, median juga rumusnya sudah tertera di slide. Serta kuartil ke-1 ada rumusnya juga di situ. Lanjut. Pembahasan kasus kuartil ke-3, rumusnya juga ada di slide ini. Desil ke-1, rumusnya juga ada di slide. Desil ke-9, dan persentil ke-70. Lanjut. Oke, hasil analisis menggunakan Microsoft Excel dari rumus yang tersebut di atas. Terdapat ada field frekuensi dan jumlah penduduk Kota Bogor dengan min, standar error, median, mode, standar deviation, sample variance, kurtosis, thickness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Masing-masing tersebut diimplementasikan dari rumus yang sebelumnya mendapatkan beberapa nilai yang ada di tabel di field D. Next. Sehingga didapatkan kesimpulan rata-rata hitung yaitu 65,5 dengan median 65,5, hasil modus 64, kuartil ke-1 58, kuartil ke-3 78, desil ke-1 43, desil ke-9 84, persentil ke-70 dengan hasil 75. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin Mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Dan balik ke tadi pas data apa tuh, data hasil apa? Sumber. Yang slide terakhir. Nah, ini untuk sumbernya yaitu https://bogorkota.pps.go.id. Untuk yang kedua https://www.google.com. Yang ketiga https://rumus-rumus.com/. Ya, mungkin kita akhiri saja presentasi pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.